Kalian bayangin aja, lagi asik kerja dan tidur di kantor, tiba-tiba malah kebangun di isekai dan punya banyak pacar yang pengen jadi istri kalian. Jadi cerita pada anime ini diawali dengan seorang pria kantoran bernama Hiro yang kerja di sebuah perusahaan game terkenal pada kotanya. Nah, setiap hari, Hiro seringkali dikejar sama perintah sang manajer yang maksa Hiro untuk menyelesaikan pekerjaan game tersebut. Untungnya, Hiro tidak sendirian di kantor karena ada teman-teman dan pekerja korporat lainnya yang bekerja demi keluarga mereka di rumah. Secara perlahan, hari pun mulai berganti malam dan akan sangat tidak mungkin untuk tidur di rumah. Oleh karena itu, Hiro pun memutuskan untuk tidur di kantor bersama para teman-temannya yang juga tidak bisa pulang. 至福の時だ。 Tapi pas terbangun, Hiro pun menjadi sangat panik karena dia malah terbangun di tempat yang tidak semestinya. HP-nya bahkan tidak bisa berfungsi, dan Hiro hanya melihat wajahnya yang kembali muda seperti masa SMA. Kini, di sekitar Hiro hanyalah padang tandus yang menyeramkan, dihiasi sama udara berat yang cukup mencekam. Sementara dari sudut pandangnya, Hiro pun melihat beberapa skill bar yang memperlihatkan skill dan item yang Hiro miliki. 流星雨が3つに。 Akan tetapi, sebelum Hiro sempat mencerna apa yang sedang terjadi, datanglah gelombang pasukan dari arah timur yang datang untuk berperang di lembah tersebut. Di sini, Hiro pun mencoba untuk menenangkan pikirannya, berharap kalau hal ini ya cuma mimpi biasa. Tiba-tiba, pasukan itu malah menyerang Hiro karena mereka nggak sengaja melihat Hiro yang bersembunyi di sana. Dan siapa sangka, pas terkena serangan dari pasukan itu, Hiro pun bisa merasakan sakit yang parah, menandakan kalau ini bukanlah mimpi biasa, tapi kenyataan. Pada situasi tersebut, Hiro pun tidak punya pilihan lagi selain mencoba beberapa skill yang ada di bar miliknya. Namun pas menggunakan skill dengan lambang meteor, ternyata skill itu malah memanggil Chibaku Tensei dan seketika menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Sialnya lagi, meski telah terkena serangan berskala tinggi, ada satu prajurit yang masih bertahan, kemudian dia segera memberikan sebuah pedang kepada Hiro dan menantang Hiro untuk berduel sampai mati. Untungnya, karena HP dari monster itu tinggal secuil, alhasil Hiro berhasil mengalahkannya dengan satu tebasan biasa. Di saat yang sama, Hiro pun tiba-tiba mendapatkan status dari barnya, mengatakan kalau Hiro telah mencapai level 300. Dia bahkan mendapatkan beberapa item dari pasukan yang telah dia kalahkan tersebut. Di sini, Hiro pun tidak menyangka kalau dia bisa naik level secepat itu hanya karena hoki setelah menghabisi pasukan yang tiba-tiba menyerangnya. Lalu untuk menghemat persediaan dan item yang dia miliki, Hiro pun segera menyimpan skill dan item, tapi dia malah nggak sengaja mencet tombol aktif yang malah memanggil meteor besar kembali. Untungnya, dari item yang telah dia dapatkan dari pasukan tadi, Hiro menemukan sebuah kostum penyihir sederhana yang mungkin bisa dia pakai untuk sementara waktu. Lalu dengan menggunakan peta yang dia dapatkan dari inventory para pasukan tadi, Hiro pun melihat adanya kerajaan yang tak jauh dari tempat Hiro saat ini. Tapi pas Hiro pengen pergi di kerajaan tersebut, Hiro pun melihat beberapa pasukan kerajaan yang nampaknya sedang bertarung dengan wyvern berukuran besar. Sayangnya, dengan panah yang terlihat biasa saja, tidak akan mampulah untuk menembus tubuh wyvern yang sangat tebal. Oleh karena itu, seorang penyihir pun mencoba untuk memakai sihir angin, namun sihir itu malah berbalik ke dirinya sendiri gara-gara skill isu. Untungnya, Hiro pun berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis tersebut. 同じみたいだな。 Pas melihat pria yang telah menyelamatkannya dari kematian, gadis bernama Zena itu pun langsung tersipu malu, kemudian mengenalkan dirinya sebagai gadis jomblo yang saat ini sedang mencari pacar untuk menikah. Tak lama dari itu, datanglah teman dari gadis itu yang merasa penasaran dengan siapa sih Hiro sebenarnya. Karena gak pengen terlihat mencolok, Hiro pun lantas beralasan kepada mereka kalau dia hanya penyihir biasa yang kebetulan lewat pada daerah tersebut.
Kemudian mereka pun segera memberikan tumpangan gratis kepada Hiro sebagai rasa terima kasih atas bantuan Hiro tadi. Hingga pas nyampe di kerajaan bernama Seryu, Zena lantas memperkenalkan kerajaan itu kepada Hiro, mengatakan kalau kerajaan itu merupakan kerajaan yang nyaman banget. Setelah itu, Hiro pun disuruh mengisi formulir dan informasi yang dia miliki karena mereka ingin membuatkan visa kepada Hiro. Sebelum Hiro pergi, seorang pria pun menjelaskan bahwa visa itu hanya dapat berlaku selama 10 hari dan mesti diperpanjang untuk tinggal lebih lama pada kerajaan Seryu. Tapi setelah berpisah dengan kelompok Zena, Hiro tiba-tiba dihampiri sama gadis cantik bernama Martha yang merasa kalau Hiro ini merupakan pendatang baru. Oleh karena itu, Martha segera menarik Hiro di penginapan sang ibu karena penginapan mereka punya diskon yang sangat bagus untuk pendatang. Setelah Hiro duduk di bangku pelanggan, Ibu Martha segera menghidangkan roti yang hangat kepada Hiro karena Hiro terlihat seperti pria yang kelaparan. Hingga setelah makan siang berakhir, Martha menyuruh Hiro untuk menghabiskan minumannya karena dia pengen memperlihatkan hal menarik pada kerajaan Seryu. Dan benar saja, pas Hiro nyampai di ibu kota kerajaan yang sangat ramai, Hiro melihat beberapa hal unik serta item-item langka yang belum pernah dia temukan. Tapi di sana, Hiro pun gak sengaja menyaksikan beberapa budak yang terlihat seperti dimarahi sama para warga desa yang ada. Merasa kasihan dengan hal itu, Hiro pun segera menghampiri mereka, lalu ngebantu mereka untuk merapikan kayu bawaan yang sedang mereka bawa. Namun pas ingin kembali di apartemennya, Hiro pun gak sengaja melihat gadis budak lainnya yang terlihat seperti kenalan Hiro pada dunia nyata. Hingga pas kembali di apartemen, Martha segera menyiapkan ranjang kepada Hiro dan beberapa hidangan makan malam yang terlihat nikmat. Namun terlepas dari hal itu, kini Hiro pun harus mencari informasi agar dia bisa mengetahui cara untuk kembali di kehidupan lamanya. とにかく当面の行動方針として Tapi di pagi hari, Martha pun segera membangunkan Hiro karena Zena ternyata pengen mengajak Hiro berkencan. Hal ini pun bikin Hiro hanya bisa terdiam karena untuk pertama kalinya ada gadis cantik yang mau berkencan dengan Hiro. Tapi pas mereka lagi nyantai dan berkencan di kota, ada bocil yang malah menabrak Zena dan gak sengaja mengotori baju Zena. Untungnya ada seorang penyihir baik hati yang pengen membantu Zena untuk membersihkan noda tersebut. Setelah melihat hal itu, Hiro pun menjadi penasaran dengan sihir dan dia pengen bisa menggunakan sihir seperti gadis tadi. Mendengar hal itu, Zena pun lantas menjelaskan kepada Hiro kalau sihir sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan para penyihir kadang dihormati karena dulunya penyihir pernah ngebantu pahlawan buat ngalahin Raja Iblis. Kemudian Zena mengantar Hiro pada gereja bernama Pelon agar Hiro dapat melihat lukisan pahlawan yang sangat indah. Dan tak lama dari itu, datanglah biarawati bernama Orna yang telah mengabdikan dirinya kepada gereja Pelon. Lalu pada siang hari, Zena memperkenalkan tembok anti naga kepada Hiro yang telah menjaga peradaban di sana dari serangan Wyvern yang ada. Tapi ketika mereka lagi melihat pemandangan yang ada, Hiro pun gak sengaja melihat beberapa warga yang sedang memberikan hukuman kepada para budak yang malang. Dengan sigap, Zena pun mencoba untuk menahan mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seorang pendeta pun mengatakan kalau mereka sedang memberikan hukuman kepada para budak itu karena mereka telah ketahuan mencuri kristal gereja yang sangat langka. Melihat kondisi yang semakin kacau, Hiro pun segera menggunakan skill evaluasi untuk mencari pemilik dari ketiga budak tersebut. Namun ketika melihat wajah mereka yang terlihat nyantai, Hiro pun yakin kalau ini tuh merupakan rencana dari mereka untuk memfitnah para budak demi menutupi kejahatan yang telah mereka lakukan, yaitu mencuri kristal yang berharga. Lalu dengan sigap, Hiro pun langsung menangkap mereka sembari mengatakan kebenaran kepada para masyarakat. おっと貧血か皆さんの金を騙し取ったんです Tapi, di saat mereka akan mendapatkan amukan massa, seekor iblis tiba-tiba keluar dari dalam tubuh pria tersebut. Ternyata, iblis itu telah menyamar sebagai majikan budak untuk bisa mencuri kristal gereja yang sangat berharga. Lalu setelah rencananya telah dibocorkan, sang iblis segera melepaskan portal iblis untuk menjebak mereka ke dalam dimensi para iblis.
Pas kembali tersadar, Hiro pun menemukan dirinya pada dimensi lain, terjebak bersama ketiga budak yang telah dia selamatkan. Dan tak berselang lama, terdengar suara iblis bermata satu kembali, bilang kalau dia akan menciptakan beberapa monster untuk menghabisi mereka pada dimensi tersebut. Merasa kalau berdiam diri akan membunuh mereka secara perlahan, Hiro pun segera mengajak Liza untuk berkenalan, serta kedua temannya bernama Tama dan Pochi. Dan sebelum mereka mencari jalan keluar, Hiro pun lantas memberikan obat penyembuh kepada Liza untuk menyembuhkan luka di sekujur tubuh mereka. Kemudian, mereka pun mulai menelusuri lorong pada dimensi iblis untuk mencari pintu keluar dari dimensi tersebut. Tak jarang, mereka pun bertemu dengan beberapa monster yang nampaknya telah menjadi penghuni beberapa lorong yang ada di sana. Untungnya, berkat level 300 yang Hiro miliki, dia pun berhasil mengalahkan separuh monster dengan mudah, kemudian menggunakan tubuh mereka untuk dijadikan sebagai senjata kepada Liza, Tama, dan Pochi. Dan siapa sangka, setelah bertarung dengan beberapa monster yang ada di sana, skill dari ketiga budak mulai meningkat, yaitu mereka telah mencapai level 30, dan itu lebih tinggi daripada monster yang telah mereka hadapi sebelumnya. Namun di saat mereka lagi mencari pintu keluar, mereka pun malah bertemu dengan beberapa kepompong yang terdapat 3 manusia di dalamnya. Dan ternyata, satu korban merupakan pria yang pernah menghina Liza dan memberikan perlakuan buruk kepada Pochi. Jadi pas dia diselamatkan sama mereka, dia pun langsung menjadi sangat malu karena diselamatkan sama orang yang pernah dia hina. Bukan cuma itu, mereka juga bertemu dengan Zena dan pasukan kerajaan yang ikut terseret ke dalam dimensi tersebut. Tapi di saat mereka akan membuka pintu yang tebal, dan yap, sang iblis kembali datang setelah merasa kalau mereka telah bertemu dengan pintu keluar. Namun karena gak pengen terlihat mencolok, Hiro pun memutuskan untuk menyamar sebagai pahlawan misterius yang segera menyelamatkan mereka dari sang Dajjal yang sangat lincah. Melihat Hiro yang bisa menyerangnya, sang Dajjal pun menjadi sangat murka, kemudian memanggil iblis tingkat tinggi untuk mengalahkan mereka. Dan sialnya, meskipun Hiro telah memberikan serangan yang signifikan, iblis itu punya ilmu rawa rontek yang bisa kebal terhadap sihir apapun. Merasa kalau sihir biasa tidak akan mempan, Hiro pun terpaksa menggunakan pedang suci yang dia dapatkan dari pasukan kadal gurun kemarin. Dan siapa sangka, dengan menggunakan kombinasi sihir sama pedang, Hiro pun berhasil mengalahkan monster itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Hingga setelah berhasil keluar dari dimensi itu, pria tadi pun segera berterima kasih kepada mereka dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Bahkan dirasa jika ucapan terima kasih tidak akan cukup, seorang pedagang pun pengen berterima kasih kepada Hiro dengan memberikan budak pekerjanya bernama Luna dan Risa. Namun ketika Hiro melihat status dari budak bernama Risa, Hiro pun menjadi sangat terkejut karena dia punya status asing yang sama seperti Hiro. Kemudian, Hiro pun mengajak Risa dan Luna berkenalan karena mereka telah resmi menjadi budak Hiro. Tak lupa, Hiro pun menyuruh Pochi dan Tama untuk akrab dengan mereka karena Hiro pengen mereka saling menerima satu sama lain. Tapi sebelum kembali ke apartemennya, Hiro pun pengen memberikan makan malam kepada mereka karena mereka terlihat seperti gadis yang kelaparan. Dan pas merasakan steak yang sangat nikmat, para gadis pun menjadi sangat bahagia karena tidak ada tuan yang pernah memberikan steak seperti itu kepada mereka. Hingga setelah kembali di apartemennya, Hiro pun meminta bantuan kepada Martha untuk menyiapkan kamar tambahan kepada para budak. Tapi di malam hari, ketika Hiro pengen tidur seperti biasa, Risa dan Luna tiba-tiba melepaskan baju mereka karena mereka pengen berskibidi untuk berterima kasih kepada kebaikan Hiro. Namun Hiro pun segera menolaknya, mengatakan kalau dia bukanlah majikan brutal seperti yang mereka bayangkan. Tapi, meskipun Hiro telah menolaknya, pada malam hari, Risa malah kembali menggoda Hiro, kemudian memberikan caplokannya kepada Hiro.
Untungnya, Hiro berhasil mengontrol imannya, bertanya kenapa Risa pengen berskibidi dengan Hiro. Dan Risa pun menjelaskan bahwa setelah melihat Hiro pada pandangan pertama, Risa pun langsung jatuh cinta kepada Hiro karena Hiro terlihat seperti orang yang tidak berasal dari dunia ini. Pas mendengar hal itu, Hiro pun lantas memberikan pernyataan kepada Risa tentang dari mana Risa berasal. Kemudian Risa pun mengatakan fakta yang sangat mengerikan kepada Hiro, di mana Risa ternyata berasal dari negeri Jepang yang sama dengan Hiro. Dan karena mereka berdua punya rahasia yang sama, Hiro pun mengatakan kepada Risa untuk sebaiknya merahasiakan hal tersebut dari masyarakat yang ada di sana. Lantaran kalau sampai terbongkar, ya mereka mungkin bakalan dijadikan sebagai subjek penelitian karena dianggap sebagai makhluk asing yang datang ke negeri tersebut. Tapi pada pagi hari, ketika Zena pengen kembali berkencan dengan Hiro, melihat Zena yang pergi kabur, Hiro pun segera menenangkan Zena, menjelaskan kalau mereka hanyalah kekurangan tempat, makanya terpaksa tinggal sekamar dengan Hiro. Setelah itu, Zena pun nanya kemana Hiro akan pergi saat ini. Dan Hiro pun bilang kalau dia pengen mencari pekerja serbaguna untuk ngebantu Hiro mencari tempat tinggal untuk Liza dan teman-temannya. Lalu pada siang hari, mereka pun bertemu dengan pekerja serbaguna yang dapat ngebantu Hiro untuk menemukan hunian yang nyaman kepada para budaknya. Tak lupa, Hiro juga membeli beberapa kostum baru kepada mereka. Lalu kebetulan, karena festival kerajaan sedang berlangsung, Zena pun lantas menarik tangan Hiro untuk melihat festival kerajaan yang luar biasa. Tapi ketika mereka ingin mencari Liza dan gadis lainnya, datanglah beberapa prajurit kerajaan yang pengen memberikan peringatan kepada Hiro, bilang kalau beberapa jam yang lalu ada gerombolan armada semut yang tiba-tiba menyerang kerajaan mereka. Tapi nampaknya peringatan itu tidak perlu dikhawatirkan karena pas Hiro bertemu dengan para gadis budak, Hiro pun menjadi sangat terkejut melihat Liza yang telah mengalahkan semut dengan ukuran anomali. Namun tak berselang lama, Hiro pun tiba-tiba kembali merasakan gerombolan semut anomali yang nampaknya sedang bergerak ke arah kerajaan mereka saat ini. Dan untuk melindungi masyarakat yang ada di sana, Hiro pun segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan ratusan semut yang telah menyerang kerajaan. Hingga setelah mengalahkan para monster pada sore hari, Hiro pun segera kembali bersama para gadis dan makan malam untuk merayakan kemenangan mereka atas monster-monster semut anomali itu. Tapi di saat mereka lagi makan bersama, Hiro pun gak sengaja melihat tubuh Luna yang terlihat lagi sakit dan tidak enak badan. Oleh karena itu, Hiro pun segera pamit kepada para gadis karena dia harus mencarikan obat demam untuk Luna. Yang tanpa disangka, jika pencarian obat tersebut malah menuntun Hiro ke lorong yang sempit dan ada dua orang yang pingsan setelah diserang sama orang-orang misterius. Lalu karena merasa kasihan kepada mereka, dia segera membawa mereka ke apartemennya untuk merawat luka-luka yang sedang mereka alami. Hingga pada pagi hari, Hiro pun kembali di apartemen indah untuk melihat kondisi mereka saat ini. Namun di saat melihat status dari gadis tersebut, Hiro pun menjadi sangat terkejut karena dia merupakan putri dari bangsa elf dengan status level yang cukup tinggi. Gadis itu bernama Mia dan saat ini dia sedang diincar sama beberapa asasin misterius. Lalu pada siang hari, Hiro pun segera menyuruh para gadis untuk berteman dengan Mia karena Mia terlihat seperti gadis yang kesepian. Dan karena visa Hiro akan segera berakhir sebentar lagi, Hiro pun memutuskan untuk membeli kereta kuda karena dia berniat untuk berkelana di kerajaan selanjutnya. Singkatnya, setelah membeli kereta kuda di kota seberang, Hiro pun akan segera menjemput para gadis karena mereka akan travel ke kerajaan berikutnya. Tapi ketika mereka ingin berangkat, teman Indah pun segera melapor kepada Hiro jika teman Mia telah sadar dari pingsannya. Mendengar hal itu, Hiro pun lantas bertanya kepada pria tersebut tentang apa yang terjadi pada malam itu. Dan tikus itu pun menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu, Mia telah diculik sama penyihir hitam, kemudian mengurung Mia di penjara bernama Cradle. Untungnya, Mia berhasil kabur dengan bantuan para tikus yang ngebantu Mia untuk kabur dari penjara Cradle.
Lalu setelah berhasil kabur dari sana, mereka pun berniat untuk mencari teman Indah yang bernama Yusa, karena Yusa ternyata merupakan seorang elf yang mungkin tahu alasan dari penculikan Mia. Tapi, di tengah cerita yang mencekam itu, hujan yang deras pun mulai turun setelah kemarau yang terjadi cukup lama. Namun di saat tikus lagi menceritakan hal itu pas hujan, dari bayangan yang gelap, muncullah penyihir berjubah hitam yang datang dan segera menangkap Mia dengan kekuatan bayangan. Ya biar tidak ribet, kita panggil aja namanya sebagai Shadow. 諦めるのじゃよ。 Untungnya, sebelum Shadow menutup portal bayangannya, Hiro pun segera melompat ke sana dan berhasil ikut ke dimensi Shadow tersebut. Melihat Hiro yang berhasil mengikutinya, Shadow pun lantas menjelaskan kepada Hiro kalau dia merupakan penyihir yang ada di cerita tikus tadi yang telah menculik ratu para elf yaitu Mia. Dan karena Hiro telah berhasil menerobos penjaranya, Shadow pun akan memberikan permainan kepada Hiro, di mana jika Hiro berhasil menaklukkan rintangan-rintangan yang dia berikan, maka Hiro boleh bertarung dengan Shadow dan menyelamatkan Mia. Setelah itu, Hiro pun dipindahkan ke penjara paling bawah, dan dia harus melewati setiap rintangan yang ada di sana. 大階段からつながる各階層に Akan tetapi, pas masuk ke dalam rintangan pertama, Hiro pun malah bertemu dengan roh Mirat yang pengen meminta syarat kepada Hiro. Di mana kalau Hiro ingin mendapatkan jalan pintas, Hiro pun harus memberikan separuh HP-nya kepada Mirat agar Mirat bisa membuka pintu berikutnya dengan singkat. Ya, karena saat ini Mirat tuh lagi malas bertarung karena dia lagi kehabisan mana setelah berhibernasi. Untungnya, karena Hiro punya kapasitas mana yang luar biasa, Hiro pun berhasil membuka jalan pintas tanpa mati karena kehabisan energi atau melawan Mirat. Lalu dengan menggunakan kekuatannya, Mirat segera melempar Hiro ke lantai 100 dan Hiro akan menghadapi beberapa monster homunculus dan satu golem. Untungnya, karena Hiro punya skill evaluasi yang luar biasa, Hiro pun bisa mengetahui mana nih homunculus yang merupakan tubuh asli. Dan dengan satu pukulan saja, Hiro pun berhasil mengalahkan mereka semua, bahkan para golem sekaligus. Hingga pas kembali di penjara paling atas, Shadow pun menjadi sangat terkejut melihat Hiro yang bisa nyampai secepat ini. Dan untuk bisa menyelamatkan Mia, Hiro pun harus melewati rintangan terakhir, yaitu melawan 7 homunculus yang telah ditingkatkan sama Shadow. Dan jika Hiro berhasil melewatinya, dia akan menyerahkan Mia beserta pedang Jelhom kepada Hiro. Tapi pas melihat mereka, Hiro pun nyadar kalau ada satu homunculus yang telah Hiro kalahkan pada lantai bawah. Dan pada pertarungan kali ini, Hiro pun hanya sedikit kesulitan karena musuhnya ia lebih banyak dari lantai sebelumnya. Ya meskipun pada akhirnya sih, seperti anime overpower lainnya, Hiro berhasil mengalahkan mereka karena Hiro punya status yang jauh berbeda dengan NPC atau bahkan monster lemah seperti ini. 形勢は分かってるのに Setelah mengalahkan para homunculus dengan mudah, Hiro pun lantas bertanya kepada Shadow tentang alasan Shadow yang menculik Mia dan memberikan rintangan kepada Hiro. Lalu Shadow pun mengatakan bahwa selama ini, dia sebenarnya hanya pengen mencari kesatria terkuat yang bisa membunuh Shadow dengan kekuatannya. Karena setelah hidup selama ratusan tahun, dia pun sangat merasa bosan dan pengen segera mati untuk ketenangan. Jadi, alasan dia mencuri elf seperti Mia, ia hanya untuk memancing para kesatria agar bisa mengalahkannya. 輝くリルティーナよ。 Tapi setelah mengalahkan Shadow, Hiro pun segera pulang bersama Mia dan para homunculus karena Hiro ya telah menjadi tuan mereka setelah berhasil mengalahkan Shadow pada pertarungan tadi. Akan tetapi, karena penjara bawah masih membutuhkan penjaga, satu homunculus yang bernama Nana pun mengatakan kalau dia yang bakalan melayani Hiro, sementara homunculus lainnya akan kembali untuk menjaga dunia dan penjara bawah. Setelah insiden tersebut, Hiro pun segera berkelana dengan para gadis karena visa Hiro telah berakhir pada kota Seryu. Tak lupa, Hiro juga mengirimkan beberapa surat kepada Zena tentang kabar Hiro yang saat ini sedang berkelana.
Dan nampaknya, setelah menghadapi banyak pertarungan selama ini, Hiro pun menjadi semakin penasaran dengan sihir baru, serta beberapa tumbuhan herbal yang bisa dia pelajari. Namun terlepas dari kehidupannya saat ini, Hiro pun juga harus mencari informasi lagi tentang alasan Hiro yang bisa terlempar ke dunia isekai. Bahkan dia pun berharap kalau dia bisa kembali, ya meskipun kehidupannya saat ini terasa bahagia, karena Hiro dikelilingi sama beberapa gadis cantik yang sangat setia kepada Hiro.